Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Bagaimana cara kita menghayati bahwasanya sembahyang itu adalah sebagai mi'rajnya orang mukmin. Jadi yang walaupun dengan kita tidak berpeluang untuk mi'raj sebagaimana kita dimi'rajkan pada malam hari itu, tapi dengan kita bermi'raj dengan sembahyang kita, sembahyang yang memiliki 1001 rahasia, sembahyang yang mengumpulkan dengan beribu-ribu macam amalan, makna, haqaiq dan asrar yang tersimpan di dalamnya. Sembahyang itulah sebagai peluang kita dan peluang keemasan yang tidak ada tandingannya untuk kita bersama sahibul mi'raj nanti pada hari kiamat. Jadi sahibul mi'raj atau sahibul Isra wal Mi'raj yang mendapatkan kehormatan dengan Isra dan Mi'raj itu adalah baginda Nabi. Maka bagaimana supaya dengan kita boleh bersama dengan orang yang terhormat? Ya Allah. Begini Tuan Haji. Jadi cerita nak bergambar yang miskin, yang kerdil nih permit saja tak punya, tapi tauliah ada Tuan Haji, tauliah ada. Kalau ada SP kah misalnya, mana tauliah Syedurudin ada tauliah untuk mengajar di Malaysia, daripada Jakim ada seluruh Malaysia, daripada Negeri Sembilan ada, daripada Kedah ada, daripada Perak ada banyak tempat dah. Jadi tak payah risau, SP balik saja, tak payah mendengar kalau nak cari tauliah saya. Tapi permit lebih daripada 1 bulan tak ada. Masya Allah tabarakallah. Macam mana dengan yang kedua ini? Kadang-kadang orang merasa bangga atau merasa suatu peluang keemasan, atau merasa betul kalau boleh bergambar dengan yang pada waktu sembahyang tak khusyuk, yang pada waktu berdiri kadang-kadang mengelamun. Bahkan bukannya setakat itu saja, kita kadang-kadang merasa bangga sungguh dan merasa seronok kalau kita boleh bergambar dengan katakan saja dengan Repado misalnya. Jumpa Repado pada masa sama-sama di KLII, Repado sedang membuat bola emas. Awak Repado berhasil, ya berhasil. Kemudian menang juara dunia pada tahun berapa? Ya betul. Sama salaman dapat gambar masuk dalam Facebook kesukaan dalam. Baru dengan Repado, dengan Hulk Hogan hebat, atau juga dengan Tyson, atau juga dengan Rashid Yakini itu setelah pemain daripada Nigeria, atau dengan salah seorang atlet, la ilaha illallah, itu jadi satu kebanggaan. Bagaimana dengan kita tidak merasa bangga kalau pada itu dengan kita bukan setakat boleh bergambar, bukannya setakat boleh makan sekali, bukan cuma hanya setakat bertemu sekali-sekala, tapi kita boleh bersama dengan insan yang kita idolakan di sepanjang hidup untuk selama-lamanya bersama baginda nanti di dalam surga. Jadi mi'raj yang kita lakukan dalam sembahyang justru untuk menyertakan dan untuk mengumpulkan kita dengan sahibul Isra wal Mi'raj, dengan baginda nanti pada hari kiamat. Malam semalam atau 2 malam sebelumnya panjang lebar saya kupas tentang itu sampai habis waktu aja di seputar. Kenapa dengan sembahyang yang diwajibkan Allah pada malam hari itu? Sebab karena Nabi kita itu mempunyai sifat Rauf Rahim, Raufur Rahim, pengasih dan penyayang. Allah pun juga Bismillahirrahmanirrahim. Allah pun juga Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Bijak, Maha Pemberi, Maha Pemurah, Maha Kaya, Maha Hebat, Maha dengan segala-galanya. Supaya dengan kita semuanya, kalau di dunia kita belum berpeluang dan tidak ada kesempatan untuk menjadi tetamu istana, belum pernah naik sampai sekarang nyatakan tengok sahaja. Jangankan untuk naik istana, untuk bertemu dengan Tuan Sultan, Tuanku Abdul Halim, sebelumnya dengan Sultan Mizan, sebelumnya dengan Tuan lupa dengan siapa sebelumnya, dengan Sultan Salahuddin mungkin kalau tidak salah yang sudah meninggal. Untuk di istana yang di dunia saja kita masih belum berkesempatan untuk kita berada di situ, belum layak untuk kita menjadi tetamunya mereka. Kenapa? Tahu diri lah. Kenapa? Tak ada jawabannya. Mungkin karena miskin, mungkin karena tak ada duit, mungkin karena tak ada pangkat, mungkin juga karena tua, mungkin juga karena tidak membanggakan mereka kalau kita menjadi tetamu mereka. Peluang Allah bagikan kepada semua orang, yang tua, yang kecil, yang miskin, yang kaya, yang terhormat, yang amat-amat terhormat, yang tidak terhormat, yang amat-amat tidak terhormat sekalipun. Allah bagikan peluang untuk bersama Rasulullah nanti pada hari kiamat.
Nabi kita bersabda kepada Sayyidina Sauban, "A'inna ala nafsika bi kasratis sujud." Awak nak bersamaku nanti di dalam surga, banyak-banyak sujud, banyak-banyak sembahyang, sebab tidak ada amalan yang lebih mudah daripada sembahyang. Puasa, perut lapar, junub sepanjang 12-13 jam. Nak dengan puasa, lapar, ada gastrik. Nih, Ustaz makan, pengajian pun makan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, suruh puasa, perlu pergi ke Makkah ya Allah Ta'ala Syekh. Waktu panjang Syekh, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sa'i, duduk di masjid pun kaki terpasang harus dihunjurkan kaki. Tak larat bersilat itu sekejap saja. Tak lama mana duduk di masjid tak larat, tak boleh bersilat terpasang kaki harus dihunjurkan. Kenapa? Lenguh, letih. Apalagi kalau disuruh sa'i antara Safa dan Marwah, permulaannya daripada sini, ujungnya sa'i di luar masjid itu dekat parkingan sana tuh, kaki di luar. Lebih kurang dalam 700 meter panjangnya satu kali jalan, bolak-balik. Bukan naik motor. Dikira naik motor kah? Jalan kaki. Nah, kalau naik motor pun berarti motor kita akan melompat jalan atas kepala orang ramai. Tengok tak pesayang seperti apa manusianya, 5 juta terkumpul di situ. Takkan kita naik motor sekali jalan saja sudah 35.000 yang meninggal. Mana boleh? Jalan kaki tak boleh. Banyak-banyak haji, banyak-banyak umrah, Syekh tak ada duit, tak larat pergi, umur dah tua, tak larat untuk wukuf di padang Arafah, kurang oksigen dan lain sebagainya, macam-macam alasan. Okey, berzakat, kata Tuan Haji, berzakat lagu mana? Aku ni termasuk asbab yang 8 yang boleh menerima zakat. Macam mana suruh berzakat? Zakat tu berarti kerja keras, berarti ada duit, berarti ada penghasilan. Suruh puasa, gastrik, suruh puasa, lapar, suruh puasa, haus. Sembahyang, dalam semua keadaan. Macam mana sembahyang? Berdiri tak boleh, duduk. Ambil kursi roda, santai saja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. TV terbuka sambil nonton. Sembahyang juga namanya, yang walaupun tak banyak pahala, tak banyak mana pahalanya, tapi kita sembahyang ala kulli hal. Kasrullah tak? Mana ada puasa macam tu? Puasa kalau pada masa utuh, tapi puasa akan ganti dengan kafarat. Haji kalau tak ada duit, tak punya kemampuan, tidak wajib. Macam juga dengan zakat, tidak cukup nisab, tidak perlu dikeluarkan. Tapi kalau dengan sembahyang dalam semua ahwal, kenapa? Harus tahu kenapa. Pemuda-pemudi kita yang ada di Bukit Jalil, yang duduk di permukaan bumi Allah sebagai seorang iman, sebagai seorang mukmin dan muslim, harus menyadari Allah wajibkan sembahyang sebagai mi'rajul mukmin. Itu berarti peluang agar kita bersama-sama kekasih kita nanti pada hari kiamat, yang dengan peluang tersebut kepada semua orang. Kemudian yang kedua, dengan amal ibadah yang paling mudah, tak boleh berdiri berduduk, tidak boleh berduduk berbaring, tidak boleh berbaring bertelantang, tidak boleh bertelantang dengan angguk-angguk kepala, tak boleh dengan mata. Berdiri, Allahu Akbar, rukuk, sami Allahu liman hamidah, tidak, Allahu Akbar, pejamkan mata, sujud. Tak boleh juga gerak dalam sembahyang. Rukun daripada takbir sampai salam kita lintaskan di dalam hati. Jadi selalu saya sebut, kalau selepas itu baru mati. Kenapa? Sebab sudah tak ada sembahyang. Baring. Macam mana? Belum pernah dipraktek. Kalau sembahyang duduk sudah sering. Sekali nanti praktek di rumah sembahyang betul antang. Baring betul. Tuan buat apa Tuan? Kepala diangkat-angkat macam tu, kaki ke kiblat. Tuan nak mati kah? Tak, ni tak lagi sembahyang ni. Oh, bercakap macam tu batal sembahyang. Sebab cucu kira kita tidak. Ternyata tidak, kita sembahyang. Hati-hati. Jadi ala kulli hal, itulah mi'rajnya kita. Mi'raj dengan sembahyang tadi itu yang pada hakikatnya untuk melayakkan kita menjadi tetamu yang akan duduk sekali dengan Sayyiduna Rasulullah nanti di dalam surga. Baca sikit lagi 5 minit je.